Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Bapak Ibu yang saya banggakan. Ketemu lagi dengan saya Tommy. Di video kali ini saya akan membahas dan membedah masalah Facebook Ads yang kena AMI, restricted, disable, atau apapun itu namanya. Intinya Anda tidak bisa atau tidak dapat mengakses fasilitas periklanan Facebook. Nah, video ini saya buat khusus karena masih banyak banget sampai sekarang saya menerima pertanyaan-pertanyaan yang mirip-mirip sebenarnya. Jadi saya kumpulkan pertanyaan tersebut, saya jawab khusus di video ini ya. Yang pertama, yang paling sering saya terima nih, kenapa akun saya dinonaktifkan? Kenapa akun saya direstricted? Kenapa saya dibatasi dari beriklan? Oke, nah untuk menjawab pertanyaan ini ya, kita perlu pemahaman khusus nih. Kita harus paham dulu alur beriklan di Facebook Ads ya. Jadi ketika teman-teman beriklan di Facebook Ads, itu kita mengajukan ke Facebook, tolong tampilkan iklan saya ke orang-orang seperti ini. Misalnya orang-orang A, orang-orang B, orang-orang C. Kemudian, sebelum iklan kita tampil, ya wajar dong kalau Facebook sebagai penyedia jasa mereview iklan kita terlebih dahulu. Ini iklan sudah sesuai peraturan Facebook belum? Sudah melanggar atau enggak? Gitu. Jadi Facebook akan mereview. Nah, proses review ini pertama kali ketika Anda melakukan uh, pembuatan iklan, Anda submit, Anda publish. Nah, setelah dipublish itu akan direview pertama kali oleh robot atau sistemnya Facebook. Jadi, ketika Anda submit iklan, Anda mengajukan ke Facebook, tolong tampilkan iklan saya yang ini. Facebook akan mereview, dan mereview pertama kali itu adalah robot. Nah, ini perlu Anda garis bawahi, yang mereview pertama kali adalah robot. Jadi ketika pertama kali Anda publish dan tidak diterima, itu hal yang wajar. Karena bisa saja terjadi kesalahan atau robot error ya. Kalau manusia yang mereview namanya human error. Tapi kalau robot ini robot error. Jadi Anda nggak perlu baper ketika akun iklan Anda maksud saya iklan Anda ditolak ketika Anda publish pertama kali. Nah, ketika Anda publish pertama kali ditolak, kemudian Anda minta tinjauan atau Anda publish ulang, kalau Anda publish ulang ya itu akan diperiksa lagi oleh robot. Misalnya Anda edit, Anda publish ulang, diperiksa lagi oleh robot. Tapi kalau Anda minta tinjauan, nah itu yang meninjau biasanya manusia atau pihak karyawan Facebooknya. Jadi lebih cepat mana Mas kalau iklan ditolak, saya edit atau saya minta tinjauan? Lebih cepat Anda edit. Karena kalau Anda edit, ya Anda bisa memperbaiki secara langsung. Tapi kalau minta tinjauan, kita nunggu sumber daya FB-nya atau orang-orang yang di FB itu melihat, meninjau secara manual iklan kita. Dan itu pasti membutuhkan waktu, karena yang iklan di Facebook sehari banyak banget. Nah, permasalahan yang sering terjadi ketika akun iklan dinonaktifkan atau restricted ya, itu ada dua penyebabnya. Pertama, iklan Anda terlalu sering ditolak. Iklan Anda terlalu sering ditolak. Sudah direview oleh Facebook, oleh robot pertama kali, ditolak, kemudian Anda edit, Anda ajukan lagi, ditolak lagi, Anda edit, Anda ajukan lagi, ditolak lagi. Jadi, ketika Anda edit iklan untuk dipublish lagi, itu ada risiko. Ketika terlalu sering ditolak, robotnya lagi-lagi yang memutuskan untuk nonaktif atau disable pertama kali itu adalah robot ya. Tadi ketika Anda publish, review, yang mereview adalah robot. Ketika akun iklan dinonaktifkan, itu yang memutuskan atau yang menilai akun iklan Anda dinonaktifkan itu yang pertama kali adalah robot. Jadi jangan baper dulu kalau baru sekali dinonaktifkan. Anda masih bisa meminta tinjauan kalau Anda benar-benar yakin akun iklan Anda nggak ada masalah apa-apa. Nggak pernah melanggar ketentuan Facebook. Tentunya hal ini Anda bisa yakin setelah Anda baca tuh peraturan Facebook-nya, apa saja yang melanggar, apa yang tidak melanggar. Anda bisa lihat di video saya sebelumnya tentang peraturan Facebook ya untuk periklanan. Nah, setelah dinonaktifkan pertama kali, Anda bisa minta tinjauan untuk direview oleh manusia. Nah, yang kedua kali ini manusia nih menonaktifkan.
Saya sering mengalami pertama kali disable atau banned itu oleh robot ya, saya minta tinjauan, ditinjau oleh manusia, aktif lagi. Nah, kemudian beberapa waktu setelah itu dinonaktifkan lagi, saya minta tinjauan, aktif lagi. Nah, ini biasanya kalau memang iklan kita tidak melanggar. Itu penyebab pertama ya, iklan kita dinilai melanggar oleh robotnya Facebook. Nah, solusinya Anda bisa minta ajukan banding, tapi setelah ajukan banding ternyata pihak Facebooknya menilai iklan Anda, akun iklan Anda tidak layak, ya Anda nggak bisa melakukan apa-apa. Itu murni keputusannya Facebook kita. Kita hanya bisa menerima. Yang kedua, penyebab dinonaktifkan ini ada aktivitas yang mencurigakan di akun iklan Anda. Ya, ini biasanya berhubungan atau berkaitan dengan uh, usaha atau percobaan meretas akun Anda. Karena sering terjadi nih, terutama di akun bisnis manager. Itu banyak pihak, biasanya orang asing, meretas, menghack ya akun iklan untuk mereka iklankan produk mereka. Ini sudah sering terjadi. Jadi wajar kalau Facebook ingin memperketat atau mendisiplinkan peraturan mereka menghindari hal seperti ini. Jadi ketika akun iklan Anda dinilai ada aktivitas tidak wajar, misalnya anggarannya biasanya anggaran iklannya biasa 100.000, tiba-tiba naik 500.000, itu kan nggak wajar. Kok naiknya besar banget gitu. Nah, itu dinilai sama robotnya Facebook. Lagi-lagi yang pertama kali menilai robotnya. Robot yang pertama kali menilai. Anda bisa mengajukan tinjauan untuk dinilai oleh manusia. Dan prosesnya ya tergantung sumber daya Facebooknya, tersedianya berapa gitu. Tergantung berapa banyak orang yang minta tinjauan. Jadi itu dia kenapa akun iklan Anda dinonaktifkan ya. Pertama karena sering ditolak ya, karena terlalu sering ditolak. Yang kedua ada aktivitas mencurigakan. Jadi itu adalah salah satu tindakan atau langkah Facebook untuk mengamankan para penggunanya supaya tidak disalahgunakan. Yang kedua, apakah saya buat akun baru aja mas? Daripada saya minta tinjauan lama nggak dibalas-balas sama Facebooknya, saya buat akun baru aja. Saran saya jangan. Kalau Anda mau buat akun baru, buatlah akun baru tapi pakai data yang 100% berbeda dengan Anda. Pakai data adik kah? Tentunya dengan catatan adik Anda belum punya Facebook sebelumnya. Yang lebih saya sarankan adalah Anda menggunakan akun Facebook yang sudah lama ada gitu, yang sudah aktif di Facebook ya, sudah aktif entah itu saudara Anda, keluarga Anda, adik Anda, teman Anda yang sudah aktif. Anda bisa minta akses untuk ke akun iklannya saja untuk beriklan gitu. Jadi kalau buat akun baru dengan nama Anda itu jelas tidak diperbolehkan. Buat akun baru dengan data yang berbeda itu boleh, tapi Anda harus nunggu 3 bulan dulu agar lebih aman untuk periklanannya. Yang ketiga, kalau akun personal yang restricted tapi BM tidak. Nah, itu gimana, Mas? Ada sering terjadi nih, akun yang di restricted itu akun personalnya ya. Jadi ketika akun personal Anda restricted, akun Facebook personal yang restricted, Anda nggak bisa mengakses akun iklan manapun. Walaupun Anda punya BM banyak dan BM tersebut tidak restricted. Nah, ini pernah juga saya alami. Saya punya BM waktu itu 8 ya, yang restricted akun iklan personal. Ke-8 BM saya ini ada beberapa yang restricted, ada beberapa yang masih aktif. Karena akun iklan personal saya restricted, saya nggak bisa akses BM manapun. BM manapun saya nggak bisa akses, saya nggak bisa gunakan untuk beriklan. Jadi kalau akun personal restricted, Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau akun BM yang restricted, ya, Anda punya 2 BM, satu BM restricted, satu BM tidak. Nah, Anda masih bisa ngiklan di akun personal, ya, dengan catatan personalnya nggak restricted. Anda juga masih bisa ngiklan di akun BM yang tidak restricted, ya. Jadi itu bedanya. Kalau personal yang restricted, Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau BM restricted, akun personal Anda masih bisa di BM-BM lain. Atau Anda bisa minta ditambahkan sebagai admin ke BM teman Anda. Nah, itu masih bisa. Yang kelima, metode pembayaran tidak bisa. Nah, ini sering terjadi. Mas, saya
lupa nih bayar tagihan di Facebook, ternyata udah limit. Ini biasanya terjadi di ini ya, di Business Manager dengan sistem threshold. Artinya iklan jalan dulu, baru kemudian kita bayar. Nah, udah lewat nih limitnya, misalnya limit 500.000. Kemudian saya mau bayar-bayar nggak bisa, Mas. Solusinya gimana? Solusinya yang pertama, Anda tambahkan kartu di Facebooknya, tambahkan kartu, pilih tambahkan kartu, tapi Anda input data kartu yang sudah ada. Dengan catatan di kartu Anda tersedia saldo 500.000 plus PPN 10%, ya, berarti 50.000. Ya, karena kalau tagihan yang ditampilkan oleh Facebook di BM Anda 500.000, yang Anda harus bayar itu bukan 500.000, ada tambahan PPN 50%. Jadi Anda harus standby saldo minimal 550.000 di kartu Anda. Dan kartu Anda harus diperhatikan juga nih, kartunya kartu apa. Karena sebagian besar kartu yang saya ketahui itu kalau kartu debit ada limitnya ya. Kalau kartu kredit nggak, bisa lebih besar. Tapi kalau kartu debit rata-rata 500.000. Ketika kita ingin debit di atas 500.000 dia nggak bisa. Itu yang saya alami di Bank Permata, di Bank Mandiri, dan lain-lain. Nah, satu kartu yang bisa di atas 500.000 kartu debit yaitu kartu Genius. Artinya kalau Anda sudah menggunakan kartu Genius, sudah aman, gitu. Sudah bisa di atas 500.000. Yang perlu Anda perhatikan saldonya. Tambahin tagihan Anda itu tambah dengan 10%, karena ada biaya pajaknya sekarang ya. Jadi, itu pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul terkait Facebook Ads AME atau banned atau restricted ya. Saya harap pertanyaan-pertanyaan ini mewakili pertanyaan Anda. Kalau Anda masih ada pertanyaan lain terkait Facebook Ads yang kena AME, restricted, dan lain-lain, silahkan cantumkan di kolom komentar atau bisa masuk ke grup saya untuk langsung tanya jawab bersama saya. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.